Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penerapan komunikasi pembangunan dalam kehidupan pertanian, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, dan prospek komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dalam penerapannya. Komunikasi pembangunan dipelajari secara spesifik mengenai penerapan konsep komunikasi dan teori yang diperuntukkan untuk keperluan program pembangunan. Oleh karena itu, analisa, promosi, dan evaluasi teknologi yang diperuntukkan untuk sektor pembangunan menjadi hal yang berguna untuk pembangunan itu sendiri. Penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, kita mengenal istilah komunikasi pertanian. Di sini akan banyak membahas mengenai bagaimana teknik-teknik pertanian terbaru yang bisa diterapkan. Tanpa adanya komunikasi, mungkin informasi seputar teknik pertanian tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Di lapangan pertanian, penerapan komunikasi pembangunan sudah sejak lama dilaksanakan. Bahkan dapat dikatakan bahwa penerapan yang mula-mula sekali adalah justru di lapangan ini. Sekalipun pada masa itu belum dikenal istilah komunikasi pembangunan. Nasution 2007 halaman 174. Penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang keluarga berencana. Program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau bisa disebut KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. Ketika keluarga berencana atau KB menjadi program nasional tahun 1970, tenaga penyuluh KB atau PKB atau petugas lapangan KB atau bisa disebut PLKB menjadi motor penggerak untuk menyosialisasikan program-program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Berikutnya, strategi komunikasi pembangunan KB. Strategi yang dipakai adalah komunikasi dan pengembangan diri, memanfaatkan media rakyat dalam pembangunan, memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan, memanfaatkan jasa teknologi komunikasi dalam pembinaan keluarga. Pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan keluarga bisa lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang pembinaan keluarga sejahtera. Penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang kesehatan. Menghadirkan peranan komunikasi di bidang kesehatan akan ikut menentukan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan itu sendiri. Penerapan komunikasi pembangunan di bidang kesehatan termasuk yang intensif pengembangannya. Di lapangan ini sudah dikenal istilah health communication atau komunikasi kesehatan yang pada dasarnya merupakan penerapan komunikasi pembangunan untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat. Contohnya adalah suatu rumah sakit mungkin tidak dapat berkembang dengan baik bila akses informasi rumah sakit tersebut sulit. Masyarakat saat ini cenderung memilih cara-cara yang praktis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disinilah peran komunikasi bisa diterapkan sebagai bagian dalam pembangunan di bidang kesehatan. Bisa kita lihat, banyak rumah sakit yang menerapkan situs informasi yang mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang penerapan komunikasi pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Tawar-menawar menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari profesi tukang ojek saat itu. Penghasilan yang lumayan, serta mangsa pasar yang lumayan banyak, membuat pangkalan ojek menjamur di Jakarta. Namun, ada sekelompok orang yang berwawasan lebih luas daripada tukang ojek, yang mencari uang dengan menukar tenaganya. Sekelompok orang ini memahami teknologi, pandai memasarkan barang, cermat dalam manajemen, dan dapat melihat peluang di masa depan. Akhirnya, sekelompok orang ini sekarang sukses dengan produk ojek online mereka.
Hal ini membuktikan bahwa salah satu dari hasil studi yang dilakukan oleh Wilbur Frame masih relevan, tepatnya pada bagian bahwa untuk maju, masyarakat butuh wawasan yang lebih luas. Prospek komunikasi pembangunan. Prospeknya terbilang cukup luas. Lulusannya dapat bekerja sebagai peneliti lembaga riset, tenaga pendidikan, program spesialis di beragam NGO, Kementerian Sosial menjadi corporate social responsibility, hingga bekerja di beragam media seperti televisi, media cetak, maupun media online. Contoh penerapan komunikasi pembangunan dalam bidang pertanian yaitu Proyek Masagana 99. Proyek ini diresmikan Presiden Filipina waktu itu Marcos pada Mei 1973 melalui suatu acara televisi secara nasional. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan produksi beras dengan memberikan kredit, pinjaman, sarana pertanian, dan informasi mutakhir mengenai konsep dan praktek pertanian. Khalayak sasaran proyek ini adalah para petani padi di 59 provinsi yang ada, dengan jumlah kurang lebih 900 orang. Perintisan proyek dilaksanakan pada tahun 1971 sampai 1973. Kemudian dilaksanakan sejak tahun itu hingga sekarang. Media yang digunakan dalam proyek ini adalah radio, komik, brosur, selembaran, buletin, majalah, berbahasa lokal, surat kabar, televisi, dan komunikasi antar pribadi. Sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang penerapan komunikasi pembangunan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.